حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wa huwa khalifatullah wa khalifatur rasuli wa khalifatu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang mulia, alhamdulillah syukur kita kepada Allah, Pak. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, jadikan kita, lahirkan kita, Pak yang mulia, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak yang mulia. Yang mana Allah katakan kita ini umat terbaik, Pak. Umat terbaik. Bapak yang mulia, Allah beri kita umat terbaik, kata kita punya kerja. Apa? Kita punya kerja. Pak yang mulia. Apa kerja kita, Pak yang mulia? Adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kerja dakwah, Pak yang mulia. Kerja dakwah. Selagi Pak umat ini, Pak yang mulia, buat kerja dakwah, selagi inilah Pak, sampai bila Pak umatnya akan Allah muliakan. Dimuliakan, disegani, ditakuti, dihormati, di segala-galanya, Pak, dikatakan. Nah, seperti mana para sahabat Nabi SAW, Bapak yang mulia. Nah, waktu saya di Nizamuddin, Pak, dikatakan, kata Mas Syekh, orang-orang Yahudi, Pak, dulu Allah muliakan, ribuan tahun Allah muliakan. Dari Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Sulaiman, Nabi Daud, ribuan tahun, Pak yang mulia. Bani Israel ini adalah bangsa dan nabi, Pak, ribuan tahun, Pak, menguasai dunia ini, Bapak yang mulia. Nah, tetapi Pak yang mulia, bila Bani Israel, Pak, sudah nggak mau dakwah lagi, bahkan menjual agama, Pak, dengan dunia, maka mulai Allah hinakan Bani Israel. Nah, dari bangsa raja, Pak, menjadi bangsa budak, menjadi budak-budaknya Fir'aun, budaknya Namrud, Bapak yang mulia. Kita bisa bayangkan, Pak, jadi bangsa raja-raja menjadi bangsa budak. Kenapa? Mereka telah lupakan kerja mereka, Pak yang mulia. Nah, Bapak tengok, Pak, para sahabat Nabi SAW dulu nggak dihormati, nggak disegani, nggak dipandang, Pak, sama dunia nih sahabat. Tetapi bila sahabat-sahabat pada katakan ambil kerja dakwah, sungguh-sungguh, Pak yang ambil setiap takaza agama Allah Ta'ala, Allah muliakan mereka. Dari segi pengetahuan, ilmu, persenjataan, ekonomi, Pak yang mulia, level 0, Pak. Tapi Pak yang mulia, setelah mereka ambil dakwah, Pak yang mulia, Masya Allah, apa yang Allah buat pada mereka, Pak yang mulia, manusia terbaik, Pak, sampai hari ini para sahabat Nabi SAW. Nah, kaum, Pak, sahabat, kaum yang disegani, ditakuti, dihormati, Pak, dikatakan oleh orang kafir. Bahkan, Pak, ribuan wanita-wanita orang-orang kafir menjadi budaknya para sahabat Nabi SAW, Pak yang mulia. Nggak ada yang bisa mengalahkan sahabat, Pak, dikatakan. Siapa lawan sahabat? Lawan Allah. Mana bisa menang lawan Allah Ta'ala? Jadi, Pak yang mulia, tapi sekarang sudah terbalik, Pak yang mulia. Apabila orang Islam, Pak, sudah sibuk, Pak, dengan dunia, Pak yang mulia, lupakan dakwah. Inilah kibatnya, Pak, dikatakan sekarang hari ini. Orang Islam, Pak, dikatakan di mana-mana sudah dihina, Pak yang mulia, dicaci. Pak yang mulia, bukan dulu kita ini adalah bangsa yang ditakuti, kita sekarang, Pak, bangsa yang jadi penakut. Takut miskin, Pak yang mulia. Mak tak jaga makal tim juta-juta, takut miskin, Pak yang mulia. Takut miskin, aneh bin ajaib, Pak yang mulia. Mau dakwah kamu kaya, nanti di surga kita kaya semua, Pak. Sama ya? Mudah semua, kaya kita, senang semua, selama-lamanya, Pak, dikatakan.
Nah, jadi Pak yang mulia bahkan kita di negeri kita sendiri Pak, hari-hari Pak Islam dihina, dicaci Pak, kita melongo aja Pak dikatakan. Bukan orang kafir Pak, bahkan orang Islam sendiri yang bantu menghina Islam. Kan sudah gawat ini Pak di Islam ini Pak yang mulia, sudah gawat ini. Maka pada ta'ala, maka nggak ada jalan lain, kita kembali tertib kepada tertibnya Allah. Macam mana mengubah negara, macam mana mengubah kaum, macam mana mengubah negeri dengan kerja dakwah ilallah. Nah, dengan kerja dakwah ilallah Pak yang mulia, Allah kan muliakan kita. Sudah ini janji Allah kepada kita. Allah janji kepada kita, kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enggak peduli siapa kita ini Pak. Nah, maka pada telah maka masya Allah Pak yang mulia, salah Pak ya, ini saja jalannya Pak, nggak ada jalan lain. Nah, Pak yang mulia, mau kita jadikan presiden yang terbaik, menteri terbaik, gubernur terbaik, bupati, camat Pak yang mulia, guru Pak yang mulia, apalagi pegawai, petani Pak yang pengangguran terbaik pun kalau dia bekerja dakwah, salah Pak ya? Ya, bukan hamba-hamba saya Pak, hamba-hamba saya Pak, nggak dipandang oleh manusia, dia buat dakwah, Allah muliakan dia, Allah muliakan dia. Bahkan anjing Pak dikatakan, apa ada anjing? Tapi Allah muliakan dia. Kenapa yang mulia? Karena dia ikut-ikut dalam takaza agama Allah Ta'ala. Nah, ikut takaza Pak. Takaza bukan sebulan, bukan 2 bulan, 3 bulan. Berapa lama takaza? 300 tahun Pak yang takazanya. Bukan setahun kedua kecil sapi 300 tahun Pak anjing ikut takaza. Masa kalah sama anjing kita? Baru pulang 40 hari dihitung, baru pulang Pak. Masya Allah Ustaz ya, betul Ustaz, 300 tahun takaza, nggak ngeri Ustaz. Kalau baru 45 bulan, Allah Pak yang mulia, nggak ada nisab tuh Pak sekarang Pak, mengubah suasana Pak ini Pak akan berubah jadi baik. Kita ini semua ini nggak ada nisab ini, baru akan berubah semua seperti para sahabat. Sahabat itu Pak semua ini seperti kita, di ladang, di sawah, di rumah, di kantor. Tapi apabila kuda sudah berjalan, ya khailullah irkabi, semua kumpul Pak di Masjid Nabawi. Nabi nggak banyak panjang-panjang, sejam 2 jam, enggak. Takaza ke Turki, takaza ke Mu'tah, takaza siap untuk jemaah berangkat. Udah siap, ada lagi, nggak pulang ke rumah lagi. Kalau pulang ke rumah ada istri, marah istrinya, nangis. Loh, kenapa nangis? Abang sanggup pulang ke rumah, beritahu saya Bang takaza agama. Astagfirullahaladzim, aku ini istri apa Bang? Salah Pak ya? Begitu Pak, kita orang-orang dakwah. Maka takaza semua selesai. Maka Pak yang mulia, hari ini Pak yang mulia, takaza agama sudah maju sekarang, sudah maju Pak, nggak macam dulu lagi Pak yang mulia. Macam dokter dulu, waktu sedikit penyakit, sedikit penyakit Pak, cukup sedokter, satu kota sudah dokter. Sakit pening, sakit perut, obatnya sama. Tapi sekarang manusia sudah banyak dosa, banyak macam-macam penyakit, sakit jantung, sakit mata, sakit kanker, sakit DBC, sakit. Maka Pak, kita pergi rumah sakit, dokter jantung, dokter tulang, dokter mata, dokter kulit, dokter anak, dokter hamil, macam-macam. Dunia pun dibagi subahnya Pak. Dunia dibagi subahnya. Gak usah kita itu rumah kita Pak. Berapa kamar itu Pak subahnya Pak? Banyak, bukan 12 subah, 40 subah Pak dikatakan. Pak yang mulia, apa kerja subah itu? Kenapa yang mulia? Ketinggalan zaman Pak yang mulia. Salah Pak ya? Perlu Pak kita hari ini Pak. Dakwah sudah maju, sudah banyak yang 4 bulan, sudah banyak yang ini, sudah banyak yang ini Pak. Maka kata bahasa kita, perlu ada orang-orang yang khusus menangani perkara tersebut supaya maju Pak yang mulia, supaya paham dia Pak yang mulia, supaya paham. Dulu bisalah sedikit orangnya, kaulah segala-galanya. Dia ngurus negeri jauh, dia ngurus 4 bulan, dia ngurus ini. Sekarang nggak bisa lagi lah. Perusahaan waktu kecil, toko kecil bisa kita belanja, kita jualan, kita ngantar barang. Loh, kalau sudah besar perusahaan, kita belanja, kita buka toko, kita ngantar, kita ini Pak, seminggu mati kita nih Pak, kecapean. Salah Pak ya? Maka kita perlu bagi subah. Allah ada subahnya, Allah maha besar. Malaikat kasih rezeki, malaikat pencabut nyawa, malaikat
Datang malaikat Israfil jumpa Israel. Israfil, ini bukan tugas kau, tugas aku. Pikir. Nah, nggak bisa mencampur tugas lain. Bahkan setan Pak, iblis wa junudih Pak yang lain. Nah, iblis dan para subahnya. Ada dia ganggu itu, ganggu sholat, ganggu puasa, ganggu suami istri, ganggu. Ada subahnya Pak. Dan dia bukan satu, banyak subahnya dia. Banyak subahnya. Mungkin satu subah 1000 setan, satu subah 1000 setan. Jadi kalau satu terbakar, lanjut yang kedua. Nah, ini enggak, subahnya 2 orang, satu mati, satu sakit, dah nggak ada subahnya. Bapak yang mulia, maka Bapak yang mulia, dalam kerja subah ini semakin banyak semakin bagus orangnya. Subah ulama 1000 orang, 1000 orang Ustaz, habis kan ulama sini kan? Apa yang mulia? Salah Pak ya? Jadi makin bagus pokoknya. Kita ini bukan pengangguran Pak, tapi kita setiap ahbab itu harus ada kerjanya Pak dikatakan. Maka yang mulia, subah ini merupakan kata-kata husnul takbir. Husnul takbir. Setiap perkara Pak yang mulia kita atur dengan baik. Saya Pak peniaga, pedagang Pak yang mulia, pedagang kain. Saya tumpuk baju, celana, buku, minyak angin, tas dikumpul. Masuk. Pak Gajali, aku mau celana warna biru XL, baju putih M. Ada. Mana? Tunggu ya. Bongkar. Setengah jam udah orang udah cepatlah, tunggulah Pak. Begitu Pak ya. Kenapa? Karena ada banyak. Kalau kita susun Pak, mau 2, 3, 4 susun. Ada. Oh ini. Kalau kita susun dengan Bapak yang mulia, 1 menit selesai masalah. Salah Pak ya? Nah itu nama subah itu namanya. Pak yang mulia, kita pergi kantor Pak, udah lengkap dia. Ada satpam, ada penerima tamu, ada resepsionis, ada pekerja, ada mandor, wakil direktur, ada utama. Semua lengkap Pak dikatakan. Jadi mudah itu berjalan. Tapi kalau dia sendiri Pak nggak akan jalan-jalan Pak yang mulia. Sahabat yang mulia, Bapak yang mulia, sudah maju sekali. Bapak ada ke Ninjamudin, sudah lengkap Pak Ninjamudin. Memang bahkan di Ninjamudin ada subah mik Pak. Nah, kata Padi di pasien ada subah mengumpul pakaian bekas. Ya, ribuan orang datang, tinggal baju, tinggal celana, tinggal kolor, tinggal kaos, tinggal beg, semua tinggal Pak di kanan. Maka penuhlah dia. Maka dikumpulkan Pak, dibersihkan, dijahit Pak, diumumkan. Dalam masa berapa lama tidak dikumpulkan, tidak diambil, maka dilelang. 5 rupiah. Ya kalau dibiarkan maulah tuh jadi sampah semua. Salah Pak ya? Sampai itu Pak kan ada subah yang khusus mengumpulkan pakaian bekas Pak yang mulia. Nah, maka Pak yang mentala, maka ini kerja subah sangat penting Pak sekarang ini. Ini arahan masa kita sudah bertahun-tahun Pak. Ini kerja ini subah ini sudah berjalan. Masih ada bilang, Pak Gajali, subah itu apa? Subah itu Pak kue, bolu, ada gulanya, itu subah tuh. Enak Pak subah. Oh ngono ya? Iya. Astagfirullah. Hah? Subah itu apa Pak? Ya panganan apa? Oh panganan. Apa Pak? Salah Pak ya? Nah, maka Pak Nantala, maka ini penting Pak kita buat. Jadi subah ini Pak agar akan ada satu orang Pak, sehingga Pak kita akan menghasilkan ulama yang gila dakwah, sibuk keliling Pak. Subah ini Pak kerjanya mengejar, bukan menunggu, mengejar. Kerja ada 26 markas keliling Pak, ulama keliling terus Pak. Masturah keliling mengejar Pak, terus mengejar 4 bulan 4 kali. Jadi Pak yang mulia, dengan kerja subah Pak Dikan, maka semuanya meningkat. Ulama meningkat, negeri Jawa meningkat, 4 bulan meningkat, 40 hari meningkat, Masturah meningkat, pelajar meningkat, semua meningkat. Semua meningkat Pak dengan dakwah. Karena ini mengejar dia Pak, bukan dia menunggu. Mengejar Pak dikatakan seperti itu. Kan Pak Dokter Pemidai Pak Subah Masturo, dia dosen S3 Pak ya. Tapi dia sibuk dengan takajak keliling sehingga menghasilkan hampir 240 hari Pak dikatakan yang terbanyak di Indonesia. Dia sibuk takajak, jadi dosen terbaik Pak Sumatera Utara. Salah Pak ya? Kalau kita menjadi orang terbaik, suami terbaik, istri terbaik, anak terbaik, libatkan dalam takajak agama Allah, pasti terbaik. Ulama terbaik, guru terbaik. Kalau guru ngajar agak keluar dia jelek nih. Salah Pak ya? Sama semua kita ini Pak dikatakan. Kalau enggak nanti tanya dunia aja kalau enggak dikenal. Salah Pak ya? Nah, maka Pak yang mulai, jadi insya Allah kita akan dengar kalkulasi dari masing-masing subah yang sudah dibuat dan akan datang. Karena insya Allah musa subah kita akan 2 bulan sekali Pak kita bertemu. Jadi harus ada perkembangan Pak yang mulai. Insya Allah Pak ya? Insya Allah Pak. Tidak mungkin Pak
Maqami itu kalau kita lemah, kalau kerja subuh itu maju. Salah Pak ya? Nah, jadi kita harapkan Pak ya, ini subuh sudah berjalan dari markas provinsi, markas daerah, halko Pak sudah ada. Walaupun belum lengkap Pak, tapi yang ada nggak apa-apa. Kita usaha lagi Pak yang mulia. Maka kemudian insya Allah Pak yang mulia, maka kalau sudah hidup Pak ini kerja subuh, maka insya Allah itikoli maqamnya akan hidup. Insya Allah Pak ya. Nah Pak, sekarang kita akan jadi diri subuh ulama dulu, Pak yang mulia. Salah Pak, terdengar Pak ya? Kargujari Subah Ulama di Musbah Sumut ini yang hadir 35 orang. Alhamdulillah dari 17 markas daerah dan kawasan. Yang paling lama dari Tapsel. Allah, negeri ulama udah bangkit Pak, alhamdulillah. Bangkit. Ya, ulama sudah bangkit Tapsel nih Pak. Dulu ulama kalah sama negeri Batak, sekarang ulama sudah mugim, masya Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Total ulama di Sumatera Utara di Medan ini ada 505 orang. Ini data dari kami Pak Salman ya. Terus yang sudah nisab kami sudah dapat, baru kali ini kami dapat 206 orang. Jadi kami sudah ada data ustadz yang udah nisab sama belum nisab. Allah. Jadi kami minta maaf lah sama ustadz yang belum nisab. Ya. Nah, tolong orang tempatan datanginya jangan galak-galak ya. Bagus Pak, supaya kita jadi ustadz terbaik ya kan. Nah, kalau nggak nisab jelek nanti kita. Artinya dari 505 yang sudah nisab berarti baru 40% dari 100%. Allahu Akbar. Masih banyak, berarti masih banyak. Ya. Kemudian ulama yang sudah keluar 1 tahun di Sumatera Utara ada 148 ulama. Ya. Sudah setahun. Kemudian yang 4 bulan 224 orang. 40 hari 133. Totalnya 505. Allah. Dan Takaja 2001-2003 Pak Gojali kemarin dapat dari Pak Salman untuk Sumatera Utara selama berarti 2 tahun ini. Untuk ulama setahun targetnya 244. Allah. Jadi masih jauh sekali. Sementara yang sudah keluar ulama dari periode kemarin, bahkan dari bulan awal tahun kemarin sampai sekarang baru 19 orang. Alhamdulillah. Itu pun alhamdulillah karena kita jadi ranking 3 Pak Gojali. Allah. Indonesia ya? Kalah dengan Riau sama Padang. Allah. Padang kemarin yang kita gerak ke sana mereka udah dapat 21 ulama setahun. Riau 23. Allah. Tapi dalam waktu dekat alhamdulillah ada ulama yang akan keluar setahun. Yang pertama Ustadz Syafi'i, ini setahun kedua. Boleh berdiri Ustadz? Ustadz Syafi'i, diri. Ini. Masya Allah. Ya. Ini setahun kedua Pak. Ustadz Syafi'i dari Labura tanggal 28 akan masuk markas. Orangnya ganteng, gagah Pak, tapi setahun dia Pak. Setahun. Sama ya, alhamdulillah. Setahun kedua. Nah. Yang udah niat Ustadz Habib juga, tapi mohon doa. Ustadz Habibullah Simatubang kemarin mau ke Kolombia sama Mirsab kita, tetapi beliau sakit di Turki. Keputusannya beliau dipulangkan ke Indonesia. Ustadz Habib. Itu. Kemudian Ustadz yang selanjutnya setahun Ustadz Rawi. Ustadz Rawi salah. Ustadz Nurkholis. Ini akan setahun juga. Kemudian Ustadz Daud dari DSU. Ustadz Sabit dari DSS. Jadi total ada 4 orang lagi yang mau setahun. Amin. Sampai bulan 12 ini. Pak perhatikan Pak ya, ulama-ulama yang keluar Pak dari daerah kita Pak, diperhatikan Pak tafakutnya. Ini duta kita nih Pak, duta. Nah, duta Pak. Orang sanggup Pak untuk duta main game, main apa, olahraga kita dibiayai Pak sekarang. Ya Pak ya. Nah, ini duta kita nih, marwah kita. Kita diperhatikan rumahnya, diperhatikan keahliannya, dan ditanya berapa Ustaz yang bawa Ustaz? Ini Ustaz tanya pun tidak. Ini apa gitu Pak? Salah Pak ya? Salah Pak? Ya. Nah, terutama yang mau setahun kedua inilah, tolong Labura musyawarah ya. Ini setahun kedua ini. Kemudian yang siap berangkat ke Kaltim. Tadi diminta 6 orang ya Pak? Ya. Saya sebutkan habis ini nanti musyawarah yang 6 orang ini. Yang pertama saya sendiri. Yang kedua Ustadz Faisal dari Tapsel. Allahu Akbar. Beserta Buya Ali Usman. Ya. Beliau niat berangkat ke Kaltim. Dia punya pondok juga Pak, punya pondok pesantren. Banyak-banyak, Masya Allah. Kemudian Ustadz Sofwan. Sofwan dari Berandan. Kemudian Ustadz Agus dari Kodia Medan. Amin. Kemudian Ustadz Khaidir dari Langkat 3. Amin. Selamat karena Pak tanggal 20 nih Pak, kita ada jur ulama pertama di Kaltim Pak, di Samarinda. Maka kita perlu ulama-ulama yang gerak Pak
ke Mahkamah Daerah untuk menggiring ulama-ulama nanti tanggal 20. Insyaallah Pak ya. Nah, ini kerjasama kita Pak. Insyaallah mudah-mudahan dengan seperti ini akan maju ulama di Kaltim itu Pak yang mulia. Insyaallah Pak ya. Ini perlu sekali Pak. Ulama yang terbiasa mengurus jur-jur ulama ini Pak agar berangkat sana. Bapak yang mulia diperhatikan Pak, ulama kita mau, maka kita bertanggung jawab. Satu orang aja Pak. Macam beranda satu markas daerah 20 akak. Satu orang nggak bisa Pak diberangkatkan. Ustaz Agus, Ustaz ini Pak dikatakan, Pak Ustaz Tapsel, sama ya? Salah Pak. Pahala kita juga itu Pak. Untuk pahala kita di akhirat ini, masya Allah. Ini tak kaca besar Pak ulama kita ini. Salah? Tolong dimusyawarahkan. Tolong dimusyawarahkan Pak ya di markasnya. Beranda. Paling lambat Pak Selasa sudah berangkat dari Medan ke Kaltim. Insya Allah Pak. Ini rancangan jemaahnya akan berangkat nanti 6 orang ini dari hari Selasa Pak. Ya sampai nanti sambung juru ulama sampai nanti Musda Kaltim tanggal 27. Bapak ya, target Pak adalah 2.000 orang Pak hadir Insya Allah. Salah Pak ya. Target jemaah Pak kita sudah hampir Pak, mudah-mudahan nanti sampai nanti jur Gudama. Jur Kaltim, ulama Musda Kaltim kita akan keluarkan 100 jemaah dari Kaltim Pak. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus ini ada Ustadz yang siap mendampingi orang yang negara jauh. Mutarjim lah. Ya. Pertama Ustadz Rawi. Ya. Ada datang Ustadz Rawi? Ada. Sama Ustadz Fahmi dari Tapsel. Ya. Jadi kemarin Pak Gojali di markas ini jemaah dari Tanjung Balai mau berangkat negeri jauh. Ya. Yang sudah masuk namanya Ustadz Fahmi. Ya. Tapsel, cuma Ustadz Fahmi ini masih dimusyawarahkan tafakurnya. Ya. Terus tadi dari Subah Ulama Ustadz Rawi ini siap. Ya. Karena dananya sudah ada 10 juta. Ya. Tolong diputus Ustadz Rawi atau Ustadz Fahmi yang nanti kita Pak Salman utus ya, disalah ya. Ya Pak. Ya. Karena jemaah yang paling siap ini Ustadz Rawi. Mana Tanjung Balai? Tanjung Balai ada. Malah bangun salah Tanjung Balai. Ini. Ya, siap nambahi ya. Siap gendong ya. Gendong lah, ya kan? Enggak, usulan dari jemaah siapa? Ustadz Rawi atau Ustadz Fahmi dulu? Ustadz Rawi, dah. Gimana? Enggak sebut. Dah, insyaallah. Nanti musyawarah Pak Salman atau dua-duanya ikut. Alhamdulillah. Bagus punya ulamanya, Pak. Enggak, maksudnya Pak Khalid, jemaah yang lain masih ada yang butuh ulama. Bagus Pak, 2 ulama, ya kan? Karena Ustadz Fahmi ini dimusyawarahkan juga di Tapsel. Ya udah 2 orang yang bisa sekali ikut, nggak apa-apa. 2 langsung. 2 satu jemaah ini? Ya. Jemaahnya kemana Pak? Belum tahu lagi. Betul. Iya. Kalau Mesir, Maroko, Mesir Pak, perlu bahasa Arab. Mesir ya, salah. Kalau Mesir itu pakai. Ya, sekarang nih Pak, kemana pun terpakai. Ke Kolombia, ke Argentina, ke Chili, ke Cina, Pak yang mulia. Ke Eropa. Perlu Serbia Pak, bahasa Arab. Armenia, bahasa Arab, Pak yang mulia. Nah, di Turki Pak, kalau kita bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak mau dia. Kau dakwah kemari untuk agama. Bahasa Inggris pula. Jumpa imam bahasa Inggris. Bahasa Arab lah kau, takalam Arabi, takalam jannah katanya. Salah Pak ya? Kamu negeri Islam datang ke mereka bahasa Inggris, malu-malu aja kau nih. Allah, negeri ulama. Salah ya? Salah Pak ya? Nanti musyawarah lah, insyaallah ya. Insyaallah ya, 2 orang insyaallah. Salah Tapsel ya? Tapsel 1 orang ya, usahakan Ustaz. Ada 2 mobil, 1 jual untuk agama. Ada 1 hektar jual 1 ranting. Nah, tak jaga agama itu baru sahabat. Ginjal belum lagi Pak. Salah Pak ya. Terus Gargujari selanjutnya Subah Ulama akan buat jur-jur santri. Ya. Sudah menyatakan siap itu Tapsel. Kemudian langkah 3, kemudian Gayo Luas dan Kota Cane. Jur santri ya. Karena itu tempatnya. Ya, orang. Kalau dia Medan ditunggu nanti. Ya, insyaallah. Itu aja. Ada lagi? Alhamdulillah. Habis. Alhamdulillah Pak ya. Allahu Akbar. Betul lah Pak. Ulama Rasul Anbiya. Ulama inilah pewaris nabi-nabi. Apa kerja nabi Pak? Duduk. Nunggu orang. Dakwah. Ya, keliling dunia Pak. Saya keliling dunia. Jangan ditafsir aja kecil. Qalil. Ukhrijat linnas. Keliling dunia Pak. Itu baru umat, akhir umat Pak yang mulia. Oke lah, insyaallah. Negeri jauh. Salam Pak ya, alhamdulillah Pak ya.
Insyaallah Pak. Semangat Pak. Amin. Memang kita dirancang untuk berangkat Iya, semalam, amin. Pak. Tadi udah dimulai kan, Iya. kita Frijat Dinasnya kan. Memang kita udah setting dirancang untuk itu Pak. Mas. Allahu Akbar. Pertama hari mulia alhamdulillah hadir tadi sekitar 30 orang dari 27 ya markas dan kawasan. Cuma Tanah Karu tadi yang nggak nampak wakilnya ya. Lebih jauh dari Kaltim. Bengkulu ada, Kaltim ada ya? Kaltim ada. Pertama dari Kaltim tadi Karkujari. Di sana sudah sekitar 100 orang sudah berangkat IPB. Alhamdulillah. Ya. Berkat datang nih, Amir kita ke sana sudah terbentuk. Mereka sudah bentuk 15 jemaah ke negara jauh, Pak. Selama pandemi kita minta Karkujari belum ada, ya. Karena mereka nggak tahu Medan sudah banyak mengeluarkan rohnya, Pak, ya. Jadi berkat Medan datang sana, jadi ketularan juga semangatnya, Pak. Ya. Mereka sudah mengajukan 8 rote ke Nijamuddin, 2 rote sudah ada dibalas. Mereka akan berangkat dalam sampai Desember ini, ya. 8 jemaah lagi, yang 6 jemaah lagi menunggu, 5 jemaah akan juga diapakan. Jadi mereka ditargetkan yang 100 jemaah ini targetnya 25 jemaah ini terbentuk, Pak. Amin kan, Pak? Insyaallah. Ya. Jadi mudah-mudahan Kaltim, Pak, ya. Sama semangat dengan Medan, kalau bisa lebih lagi, Pak, ya. Kemudian tadi minta Karkujari dari Bengkulu, ya. Bengkulu tadi yang duduk cuma 1 orang, ya. Amirnya yang sedang bergerak di sini. Kabar terkini belum beliau bisa sampaikan, ya. Tapi kan kayak mana? Karena Bengkulu juga kurang lebih sudah IPB ada 100 orang, ya. Jadi disamakan saja dengan Kaltim, Pak, jangan kalah dengan Kaltim. Kita kan kerjasama ini, Pak. Jadi Bengkulu juga 15 mengusahakan sampai akhir tahun ini coba 15 jemaah jadi pembukanya, Pak, ya. Insyaallah. Kaltim apa ya? Bengkulu ya. Kemudian Karkujari dari Medan, ya. Sementara primadona pertama ini mesti Kodim Medan, Pak. Karena ada Pak Gajali di situ, ya. 4 jemaah mereka sudah keluarkan, Pak, masa pandemi ini, Pak, ya. Tapi perdananya DSU ini, ya kan. DSU duluan mengeluarkan jemaah ke negara jauh, Mas Turot, ya, kalah bapak-bapak ini, Pak, ya. Istri-istri kami duluan keluar, Pak. Wisata ke negeri wisata Turki, Pak, ya kan. Asbab jemaah ini berangkat sekarang ada bergerak sekitar 15 jemaah ke negara jauh, Pak, ya. Sekarang ada Amir Sab kita sedang bergerak di Kolombia, ya. Disambut sana, Pak, masalah alhamdulillah, ya. Lebih mudah masuknya, ya. Dan mereka sekarang ini lagi bergerak ke masjid perdana pertama terbesar di Bogota, mungkin Masjid Abu Bakar, ya. Ya. Punya mereka Karkujari, Pak, Amir Sab baru sampai 1 hari, Pak, di Masjid Bogota sudah mengislamkan 25 orang, Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Pak Haji Khalid, Pak, selama 4 bulan mengislamkan 1.500 orang, Pak, yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita di sini, Pak, di Indonesia hari-hari orang murtad pada Islam, Pak. Karena kita nggak dakwah. Allahu Akbar. Ayo Karkujari, insyaallah. Kemudian tadi mulia saudara kita Taufik yang dulu, ya, berkiprah di Kolombia, sekarang beliau lagi Di Brazil. mengacak-ngacak Brazil, Pak. Cuma sayangnya kata beliau yang dibawanya tua-tua, Pak. Jalan baru setengah jam sudah mau kencing, ya kan. Saya bilang kok ke Amerika Latin kan saya muda-muda bapak ini, Pak. Lincah, gerak terus, jauh lah, entah berapa kali, pagi jauh lah, sore jauh lah, malam jauh lah, Masya Allah, baru, Pak. Jadi kalau gerak sedikit udah mau ke WC, waduh, kawat ini. Jemaah saya, Pak, kan udah 60 tahun, 65 tahun katanya kan. Aku lah yang cuma 35 tahun katanya kan. Ya Allah. Jadi kalau saya, Pak, lagi-lagi masih muda, Pak, berangkat, Pak, ke Amerika Latin, Eropa, ya, Pak, ya. Jadi sementara ini, Pak, jemaah yang paling banyak keluar dari Kodim Medan 4 jemaah, Pak, ya. Disusul DSU 3 jemaah, ya kan. Disusul Rantau Prapat, walaupun markas daerah, Pak, kalah negeri lama, Pak, 1 jemaah cuma, ya kan. Sekarang Rantau Prapat sudah mengeluarkan 3 jemaah, ya, berangkat negara jauh. Yang lain-lainnya mulia baru satu jemaah, ada yang ketengan 1 orang, ya. Kemudian tadi mulia dari hasil daripada pertemuan tadi Subah negara jauh, ya. Sampai Desember ini hari mulia kita akan perjuangkan mengantarkan 30 jemaah ke negara jauh, Pak. Amin. Amin kan, Pak? Pokoknya tutup tahun 2021 hari mulia tidak ada satu markas daerah pun yang tidak mengirimkan utusannya, kontingennya, Pak, untuk ke negara jauh minimal 1 jemaah, ya. Tadi kita sudah data ini
ada sekitar 30 jemaah Pak. Dan pembukaan hari Senin depan Simalungun akan mengantarkan cash 2 jemaah ke negara jauh. Amin. Mana Simalungun Pak? Berdiri Pak, biar semangat yang lain Pak. Senin tanggal 15 2 jemaah berangkat negeri jauh dari Simalungun supaya kuat. Nah. Mana Simalungun? Kak Kusari? Haji Ridwan. Wan, gimana? Siap ya? Senin 2 jemaah berangkat Pak. Ke markas ya, datang ke markas ya. Bayi dari sini Kak Kusari Muzakara sama Pak Jalid. Allahu Akbar. Satu amirnya Pak Munandar. Iya, alhamdulillah Pak. Allahu Akbar. Semoga maju terus Simalungun. Amin. Kemudian yang akan berangkat juga bulan ini adalah dari DSS, jemaahnya Pak Habisam. Mana Pak? Ya. November ini akan berangkat mereka. Ke Kenya. Kenya ya? Kenya ya? Alhamdulillah Kenya. Mudahkan ya, Masya Allah. Ini sekarang ada 2 jemaah di Kenya Pak. Jemaah Jambi Pak Haji Suwardi, Awis Karni daripada Asan Selatan. Nah, salah. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih Sumut sudah mengirimkan 20 jemaah negara jauh Pak, termasuk sedang bergerak. Alhamdulillah ya. Jadi hati mulia, Masya Allah, kita insya Allah nanti akan mengadakan juga sebagaimana jadwal-jadwal masturat ya, pelajar yang sudah dibuat target-target nanti jur dan sebagainya. Kita juga nanti akan menyusun kunjungan-kunjungan ke markas-markas daerah agar ini su'bah negara jauh Pak, yang merupakan ya dikatakan hasil daripada perjalanan dakwah yang begitu panjang dan menyusahkan Pak, sehingga sampai satu orang tua harus berangkat negara jauh ya. Ini mau disemangatkan agar semua su'bah-su'bah yang lain bersemangat juga, insyaallah Pak ya. Jadi insyaallah kita nanti akan adakan jadwal untuk mendatangi markas-markas dan kawasan seharusnya hari ini sudah ada jadwal Pak. Nanti kalau bisa kumpul lagi buat jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan Pak. Hari ini markas ini, besok markas ini, besok markas ini, salah banyak jadwal Pak. Nah, satu orang Pak, kawan kita yang niat negeri jauh dari Sidikalang sudah berangkat ke negeri akhirat. Pak Sagala Pak, ya? Keluar selama-lamanya Pak. Coba ya. Pilih aja Pak, negeri lama, negeri jauh, negeri akhirat, 3 nih Pak. Salah Pak ya? Negeri jauh nggak pulang-pulang lagi Pak, dikatakan. Kalau Amerika itu bisa pulang. Salah Pak ya? Dah. Apa lagi? Tak aja. Jadi yang mulia ini masih mungkin 90% markas daerah kawasan belum lagi mengeluarkan satupun jemaah Pak. Jadi Iwan pikir Pak, jemaah markas daerah nggak bisa disebutkan semua, makan waktu. Agar daripada Karkujari ini yang belum mengirimkan satupun jemaah ke negara jauh, jadi tamparan pedas Pak ya. Jadi motivasi untuk kita segera bentuk jemaah dan penuhi janji Pak, sampai Desember sama-sama kita usaha minimal 30 jemaah akan keluar daripada Sumatera Utara negeri jauh. Salah Pak ya? Salah Pak ya, diusahakan nih. Labura belum ada keluarkan jemaah. Salah Pak ya? Tanjung Bali udah berangkat. Sergei, Batubara, Pak yang mulia. Tanah Karo, Subuh Salam, Singkil. Ini negeri kopi-kopi nih Pak, negeri kaya-kaya ini. Kartunya kemarin semua naik mobil. Untuk apa mobilnya itu Pak? Salah Pak ya? Subuh Salam, Kota Cane, Singkil, Pak yang mulia, gaya luas. Allahu Akbar Pak. Ya Pak ya? Langkah 3, Pak yang mulia. Semua Pak jemaah dari seluruh dunia datang ke langkah 3. Nengok monyet Pak. Nengok siamang yang terbesar di dunia. Pak ya, nengok monyet Pak. Allahu Akbar. Ya, salah Pak. Langkah 3. Berandan juga apa ini? Masya Allah. Kemarin nggak sempurna, belum sempurna jemaahnya, baru nempel. Salah Pak ya. Kalau dia binjai, apa ya? Salah Pak. Kita nanti usahakan insya Allah. Bengkulu juga insya Allah dan Kaltim insya Allah. Kemudian 4 bulan Pak. IPB. Ini Pak Khalid, negeri jauh 2 tahun ini targetnya 194 jemaah ya. Allah. Ini dari nasional sudah diokekan oleh Amir kita Pak Ali. Tiap periode 32 jemaah. 32 jemaah tiap periode ya. Tiap periode. Untuk Kaltim nggak ada itu? Kaltim udah ada sendiri nanti. Sendiri. Dah salah. IPB Pak ya, alhamdulillah Pak. Bismillah, alhamdulillah. Ada
kabar yang sangat bagus sekali, yakni visa untuk India sekarang sudah dibuka. Mohon doanya Bapak sekalian bahwasanya agar Nizamuddin berjalan seperti mana biasa lagi. Karena sampai sekarang saat ini kita menunggu keputusan daripada Nizamuddin. Diperkenankan atau belumnya kita safar ke sana. Dan alhamdulillah untuk Bangladesh kegiatan markas sudah berjalan normal. Kemudian Bangladesh meminta agar daripada Indonesia dikirim ke sana karena negara-negara lain sudah bergerak di Bangladesh. Insyaallah Pak. Kemudian 194 jamaah target daripada nasional untuk IPB 2 tahun. Kemudian per periodenya 32 jemaah. Setelah musyawarah kami tadi yang dihadiri 40 orang, kemudian ditambah daripada Kalimantan dan Bengkulu, maka musyawarah kami tadi ini sebenarnya kita dapat target 300 jemaah. 300 jemaah dan per periode itu 50 jemaah. Amin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan insyaallah Pak. Amin. Kemudian insyaallah dalam waktu dekat ini setiap markas daerah dan kawasan tadi berjanji akan menyegerakan minimal 1 jemaah dalam sampai periode ini, sampai Desember ini. Dan untuk Kodia Medan, DSU, kemudian DSS, Simalungun dan Berandan ini akan mengirimkan 2 jemaah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan insyaallah. Amin. Insyaallah Pak ya. Kata Amir Sab kita Pak Ali, tunggu nanti Munas. Sekarang Bapak mulai persiapan paspor Pak Yang Mulia. Nantinya kalau sudah dibuka langsung kita buat visa. Alhamdulillah dapat 6 bulan double entry Pak. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita insyaallah. Kemudian 4 bulan. 4 bulan Pak. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi dari absensi kehadiran kurang lebih dari markas daerah dan kawasan 44 orang, ditambah lagi daripada Bengkulu dan Kaltim ada 3 orang yang hadir. Jadi target-target yang kami buat untuk sebelum Desember ini kurang lebih ada 26 jemaah untuk ke Kalimantan dan 21 jemaah untuk ke Bengkulu. Dan insya Allah target-target tersebut ini sudah kami musyawarahkan bahwasanya paling akhir Desember nanti ini sampai tanggal 13 atau 14 sudah tertunaikan daripada antara Bengkulu dan Kaltim. Dan kami harapkan juga kepada setiap markas daerah dan kawasan, setiap musyawarah Selasa sore untuk hadir supaya kita tahu Pak, karena sampai saat ini juga kita banyak juga kehilangan nih data-data untuk target-target dari markas daerah dan kawasan yang nggak hadir. Jadi alhamdulillah tadi bisa kumpul semua banyak di sini, tercantum lebih kurang 40 jemaah lah yang mau dihadirkan ke Kaltim dan Bengkulu. Berapa jemaah? 47 jemaah 4 bulan ya. untuk 4 bulan ya. Itu dikejar Pak. Jangan dulu ini nanti habis musyawarah tutup buku, takaja pun nggak selesai. Minta ditakajakan ini. Markas mana misalnya Batang Serangan sama atau Padang Serangan saling mengusuli. Orang Batang Serangan ke Langkat 3. Mana jemaah 4 bulannya? Jangan ngomong-ngomong aja. Jangan bibir aja dibuat. Mana orang Batang Serangan pergi Langkat 3. Saling usul mengusuli Pak. Jadi saling menggerakkan. Untuk dekatlah, salah Pak ya. Dan Subah provinsi Pak selalu terus tanya tiap minggu, salah Pak ya. Soalnya nanti kalau bisa nanti kumpul lagi di malam Pak di Takajakan Pene, salah Pak ya. Takajakan kalau bisa antar daerah dulu, yang dekat-dekat. Berandan dengan Kota Madia, Binjai ke Berandan. Jadi Subahnya jalan. Sekarang Subah ada Pak, tapi orangnya nggak ada. Kami ada Subah udah ini Pak, udah bentuk. Iya, mana hasilnya tak ada. Islam KTP Pak, Islam nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, mabuk, judi. Ini Islam KTP. Sekarang ada pula istilah Subah KTP. Ada Subahnya tapi kerja tak ada, tapi nggak ada jemaah keluar. Berarti kan nggak jalan dia. Salah Pak ya, gerak Pak.
kita gerak. Ini subah ini sebenarnya bergerak, bukan menunggu. Kata Pak Haji Yusuf Lami, kita dai bukan doi. Kalau doi itu didatangi, kan cewek datangi. Kalau dai mendatangi. Bapak kalau didatangi berarti Pak doi, cewek. Itu kena di Kaltim. Ketawar Kaltim Pak ini Pak Salman. Ya kan, ada doi, ada dai. Ya, ada dai, ada doi. Apa doi? Cewek. Si doi cewek kita. Nah, datangilah dia. Nah, tapi kalau dai mendatangi. Jadi kalau bapak diusuli, bapak ini doi bukan dai. Salah Pak ya? Dan target 2 tahun ke depan. Hari kita belum mengeluarkan Nah, target harus ada Pak. 388 jemaah dibagi per periode. Itu dikejar Pak targetnya. Ya, Masya Allah 384 salah Pak ya? 3 itu dikejar itu Pak yang mulia. Jadi orang subah 4 bulan ini pikir hari-hari, gerak hari-hari dan doa hari-hari Pak yang mulia. Salah Pak ya? Insya Allah. Dah ya? Insya Allah. Nanti tak kajakan itu per ini kok bisa. Lain kali Pak nanti musyawarah hari Selasa tak kajakan per markas daerah. Supaya subah ini kemari, subah ini kemari, ulama ini kemari, supaya dia bergerak Pak, bergerak saja. Jadi kita punya acara subah ini bukan seperti mana orang Islam sekarang Pak yang mulia. Jadi adat saja Pak. Jadi adat, kebiasaan adat. Dah kumpul nyanyi aja, tutup buku nyanyi tutup Pak. Sekarang Pak di mana-mana adat. Isra Mi'raj ramai Pak. Alhamdulillah Pak sekarang ini di Kaltim. Acara Maulid Nabi, wah Pak, Masya Allah, di masjid hias-hias, ada anggur, ada apel, mau rame Pak. Besok pagi subuh, as-salatu khairum minan naum, 3 orang juga sholat Pak yang mulia. Agama jadi adat sudah. Salah Pak ya? Kita ini. Jadi kita takaza Pak, takaza kita dengan capek kita, mujahadah kita Pak, Allah kasih musyahadah. Salah Pak ya? Sekarang Pak pelari, ya Pak pelari ya, Pak pelari Pak salah, pasti masturat. Pak pelari Pak, ini melebihi target Pak pelari kita ini, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita kumpul subah 4 pelari di tiang 7. Yang hadir 68 orang. Oh Allah. Dari markas dan kawasan. Iya. 26 yang hadir, 22 markas dan kawasan. Kaltim. Kemudian Kaltim ada 3 orang. Kaltim ada tadi Kaltim nggak datang tadi Kaltim. Iya. Ada Bengkulu ya 3 orang. Kemudian kita tadi target untuk periode ini 119 jemaah yang sudah keluar 28 jemaah. Kemudian kita targetkan untuk sama apa? Kita targetkan nanti sampai tanggal 2 Desember itu kita targetkan 195 jemaah. Sekarang berapa ada keluar itu? Sekarang ada 20 jemaah, 28. Pak, kita munas Pak, tinggal sedikit lagi nih, tinggal hanya beberapa hari saja. Ini tanggal 12 ya, 11 2 Desember. Tanggal ini ada apa nih? Hari ini. Ini tanggal 13. 13. Tanggal mau lupa. 13 ke 20 lagi Pak. Untuk mengejar nih baru 28 jemaah nih kita Pak pelari. Sekarang Kaltim pun hampir 40 jemaah Pak. Takkan kalah Medan kalah sama Kaltim, malu-malu aja nih Pak. Salah Pak ya? Salah Pak, ini kejar nih Pak. Masyaallah. Nah, terus. Tadi kita ada musyawarah, kita mau apa tadi data dari Pak Salman tadi, orang yang 3 hari itu lebih kurang 22.300 orang. Tuh. Nah, inilah mau dikejar supaya jadi jemaah 40 hari. Ya. Orang tadi kita mengumpulkan jemaah orang 3 hari untuk kasih makan, buat pertemuan untuk kasih makan-makan. Judulnya bukan pertemuan, tapi kumpulan untuk makan-makan. Ya. Kemudian baru kita bentuk satu jemaahnya, dan kita arahkan subah ini supaya keliling. Minimal 1 minggu 1 hari aja subah 40 hari minimal. Orang yang mungkin banyak tak ajak ke kantor ke ladang tuh minimal 1 minggu 1 hari 24 jam tuh untuk subah 40 hari. Kemudian yang untuk di target tadi bagian besar subah di 40 hari di markas ini banyak sedang gerak kayak Pak Najmi, Abu Zar sedang gerak. Jadi kita sudah mencanangkan untuk buat safar kemarin itu. Sudah buat safar keliling kota utara ini, cuma karena kawan-kawan sebagian besar banyak yang keluar yang di markas provinsi ini, jadi kita
Tunggu nanti mereka balik ke markas. Ya kalau mati itu nggak gerak lah. Ya sob. Jadi kalau mati penasmi nggak gerak lah kalian. Nah, jangan tunggu lagi. Salah ya. Kalau nunggu yang udah keluar. Ini kalau mati orang tuh kita nggak gerak lagi. Nah itulah dia kok nunggu. Astagfirullahaladzim. Sama Pak ya. Buat sistem macam jurmini kita juga nggak apa-apa. Kira-kira sudah gunakan atau maka daerah diragajakan. Misalnya markas Rantau Prapat menggarap markas Negeri Lama pokoknya seminggu aja gerak. Apa seminggu kirim 100 orang dari Rantau ke Negeri Lama, 100 orang ke Negeri Lama, godok gubek banyak lagi tuh. Salah ya, baru nggak usah mencoba lagi, seminggu aja gerak selesai masalah itu. Ya salah Pak. Betul. Ya. Memang jemaah-jemaah Begitu Pak, baru jadi dia. Ini kita mau munas loh Pak. Kalau bisa nih Brandan kemana ke Binjai, gubek masih banyak nggak keluar tuh, nggak dengan hisap. Kalau kita di sini Pak, 4 bulan tanda Rijal, Pak Poli Mastrot, yang nggak keluar bencong. Kan kalau bencong itu mah komi aja, nggak usah keluar dia. Salah Pak ya? Ya betul lah. Udah hisap belum? Ya salah Pak. Salah Pak ya? Insyaallah. Tolong nanti itu dijual jadwal aja. Jadwal markas ini. Pokoknya nggak tahu tanggal ini seminggu semua orang rantau ke Negeri Lama. Nanti orang semuanya Pak 100 orang ke Rantau Prapat. Kubek Pak, ada lagi tuh yang nggak keluar. Salah ya? Baru jadi Pak itu. Jangan nunggu lagi Pak, insyaallah. Pak Abdurrahman, insyaallah ya. Ghazali, bentuk lagi, takaja lagi, baru pulang nggak apa-apa masalah. Itu di Kaltim tuh Pak, kerja batu bara, jumpa 1 orang, seminggu di rumah Pak, 10 minggu di perusahaan. Nggak gila itu Pak. Seminggu dia udah 10 minggu udah kerja jauh kan, sampai gunung-gunungnya 10 minggu di tempat di PT-nya, balik seminggu di rumah. Besok-besoknya gigi lagi 10 minggu lagi, kan gila itu. Ya kan, tapi ada orang bilang gila, pantang. Bisa beli mobil, rumah, tambah istri ya kan. Coba aku baru seminggu Pak. Allah, baru seminggu. Bahkan udah sebulan, udah capek rumah kan. Begitu. Salah Pak ya? Nah, Pak Usop, ini untuk 2 tahun catat Pak Usop. Target 4 bulan biasa ya. 40 hari biasa 2173 jemaah. Itu 2 tahun. 2173 itu 40 hari biasa. 40 hari jalan kaki 724. Jadi kurang lebih 2.900 tuh. Terus per periode 40 hari biasa targetnya 362 jemaah. 362 yang 40 hari biasa, yang jalan kaki 121 ya. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Amin Pak. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak ya. Tolong diatur ya gitu. Tanggal jalan maka daerah saja biar supaya mudah. Nggak usah nunggu jor-jor. Sekarang Mas Turo Pak. Masya Allah. Ini Pak Mas Turo. Gawat ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak sekalian. Alhamdulillah tadi musyawarah Subah Masturot hadir 24 markas daerah kawasan, cuma 2 markas daerah kawasan yang tidak hadir. Kaltim 1 sama apa? Kaltim sekitar 50 orang. Allah. Kalau Kuzarinya insya Allah alhamdulillah sekalian ta'ala untuk negara jauh kita nih ya masih targetnya kita 62 jemaah. Ini tertunai 6-nya hilang Pak, 2 jemaah. Apa ya? 62 ini periode 57 2 tahun 57. Targetnya 2 tahun 57 yang keluar setahun ini 2 jemaah. Kemudian nanti insya Allah kita akan buat pertemuan negara jauh lagi Pak. Seperti kemarin itu sebenarnya 1 jemaah dari Tapsel itu ke Belanda sudah diputus Nizamuddin. Belanda ya? Kemudian ke Saudi juga. Allah. Cuma kita kejar-kejaran sama Rijal nih Pak.
sama Pak Kojali, jadi kita ngalah lah kan. Berangkatlah negeri jauh kita kan. Namanya perempuan kan mengalah kan. Jadi kita dahulukan Pak, tak aja rijal. Walaupun yang diarahkan mau saat dahulukan Mas Turo kan. Tapi mungkin Mas Turotnya masih bermasalah mungkin kan. Amalannya masih lemah, jadi yang kuat Pak lakinya berangkat insya Allah. Tapi insya Allah kita akan tahun depan nih kita akan dongkrak lagi insya Allah Pak untuk berangkat Mas Turot negara jauh. Kemudian Mas Turot Bangladesh juga, dari India Bangladesh kita belum ada keluarkan jamaah karena masalah COVID inilah. Cuma insya Allah ini kita sudah ilankan juga kepada semua semua yang akan berangkat Mas Turot ke Bangladesh agar mengirimkan scan pasportnya saja dulu. Nanti kita akan menguruskan ke Jakarta karena Kak Kuzairi IPB yang di Jakarta itu mengurus clearance itu agak lama sampai 4 bulan katanya. Nanti kalau udah keluar itu baru nanti bisa keluar visanya. Jadi kita meminta supaya agar setiap Mas Turot yang sudah ada pasportnya, ahbab yang sudah ada mau keluar masuk ada pasportnya, kirim ke saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang ngirim. Ya, sampai sekarang mau ada yang ngirim. Saya bilang kirim ke saya pasportnya, nanti saya urus ke Jakarta sampai selesai. Ya visanya. Nanti kita yang akan gedor di Jakarta supaya ngurus visanya. Kalau Bapak Infirodi mungkin nggak angkat teleponnya macam lah, tapi kalau kita yang telepon ke sana, insya Allah mereka akan akan usahakan lah, kita kejar-kejar terus. Jadi tolong Pak ya, insya Allah Pak ya, tahun ini Bangladesh sudah kirimkan surat ke kita supaya jemaah dikirim ke sana sebanyak-banyaknya. Kemudian 40 hari Mas Turot, alhamdulillah untuk berapa periode ini kita di atas target yang ditetapkan oleh Jakarta. Ya Pak ya, Jakarta itu 30 jamaah. Yang periode pertama kita itu mendapatkan jamaah itu sekitar 33 jamaah. Kemudian untuk periode kedua itu Jakarta juga 30 jamaah. Kita dapat 43 jamaah. Kemudian untuk periode inilah, periode ketiga ini Pak, Masya Allah, ini udah ada berapa tempat jur? Sudah ada sekitar 20 tempat jur. Tapi jemaah 40 hari baru keluar 10 jamaah. Ya, baru 10 jemaah. Jadi ada 32 tempat jur lagi dalam bulan ini kita mau kejar agar bisa mengeluarkan ya minimal target Jakarta 30 jemaah itu tertunaikan. Jangan 10 enggak tertunaikan kan. Kalau bisa di atas seperti biasa, seperti yang lalu-lalu. Tapi ini memang Masya Allah rijalnya Pak pada keluar semua memang. Keluar semua sehingga agak kesulitan juga lah Mas Turot ini untuk subah masuk untuk membentuk jamaah. Cuma insya Allah ini jur ini kita akan kejar ada 32 tempat jur bulan ini, tanggal 21, 23, tanggal 19, tanggal 27. Ini banyak jur Mas Turot. Insya Allah kita berharap adalah jemaah 40 hari yang bisa dikeluarkan insya Allah. Kemudian masalah besar Pak, masalah besar lagi seluruh Indonesia bukan hanya di Sumatera Utara, itu jemaah 3 hari Mas Turot. Ya Pak ya, jemaah 3 hari Mas Turot ini kita masih sangat lemah. Padahal sebenarnya kalau kita ikut arahan daripada orang tua kita di JBH dibentuk jemaah 3 hari Mas Turot itu terbentuk 2-3 jemaah. Padahal targetnya 1 jemaah saja. Sebenarnya kalau ikut arahan di JBH dibentuk jemaahnya itu banyak jemaah terbentuk. Nanti bisa keluar minimal 1 jemaah. Itu kalau diikuti insya Allah setahun 12 jemaah itu tunai. Atau 1 bulan 1 jemaah saja. Ya Pak ya, karena nih Pak pondasi Pak Mas Turot nih Pak, kalau dia kuat kita pun kuat. Betul Pak, tapi kalau dia lemah sekuat apapun kita akhirnya kita pun jadi lemah. Allah. Ya Pak ya. Jadi kalau istri kita nih Masya Allah dia kuat Pak, paham dengan apa yang kita kerjakan walau semua orang merendah kita, menghinakan kita. Ya Pak ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau istri kita nih Pak kuat dan ada fikir agama, ya Pak ya, dialah harta kita, dialah tafakur kita yang sebenarnya. Ya Pak ya, ketika Nabi menceritakan tentang keburukan menyimpan harta, maka Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah wanita yang solehah. Amin ya Allah. Ya Pak, tafakur kita Pak. Jadi kalau tafakur kita nih nggak kita jaga, nggak kita tingkatkan kualitasnya, nanti Bapak malah jadi miskin pula, jadi susah keluar payah. Ya Pak ya, miskin maksudnya takaza pun payah ditunaikan.
disuruhin jaga anak pula bapak nanti kan. Allah. Insyaallah Pak ya. Jadi ini 2.328 jamaah. 3 hari. Nah, yang targetnya tertunaikan separuh pun belum Pak. Masuk sekitar 700 jemaah. Ya Pak ya, ini masih separuhnya pun nggak tunai. Jadi mohon insyaallah Pak ya di JBH supaya disuarakan lagi Pak untuk masrot 3 hari. Ini bahan bakunya untuk 15 hari. Kalau masrot 3 hari tiap bulan keluar Pak, Masya Allah. Bapak bisa 27 hari di markas, 27 di markas, tak aja kemana aja bisa. Kemudian Johor Masrot insya Allah nanti malam kita Subah Masrot akan musyawarah lagi di Pas To'am. Mohon Pak ya Subah Masrot nanti musyawarah lagi di Pas To'am. Banyak takaza yang akan kita bentangkan lagi karena Subah Masrot ini Pak bukan satu takaza. Kalau Rijal satu takaza, Nijar satu subah, IPB satu subah, Pak Puluhan satu subah. Nah, Subah Masrot ini Pak satu subah dalamnya banyak kali takaza. Ada neget jauhnya, IB-nya, 40 harinya dan sampai taklim Masrotnya pun kita akan bicarakan. Nah, jadi mohon insya Allah Pak nanti malam selepas makan malam kita Subah Masrot kumpul lagi Pak di tiang 8. Kalau bisa buat jadwal untuk Kaltim dan Bengkulu. Nah, insya Allah kita takazakan nanti. Nah, itu lain Pak. Lepas itu lain. Nanti khusus seluruh orang Kaltim kumpul sama Dr. Fahmi Hidayat Pak yang mulia untuk membicarakan masalah masturot saja. Salah Pak ya, dan juga Bengkulu Pak. Kalau bisa dua lah gabung ini untuk perancangan juru masturot, untuk rancangan macam-macam Pak yang mulia. Tahun lalu Pak, periode lalu kita bisa mengeluarkan 189 jemaah Pak pelai masturot Pak, berkat usaha beliau keliling-keliling Sumatera Utara. Salah Pak ya? Oke. Tolong Pak, ini dicatat Subah Masturo, dicatat ya Pak. Ini target 2 tahunan untuk negeri jauh 54 jemaah. Negeri jauh 2 tahun 54 jemaah, setiap periode 9 jemaah. Negeri jauh ya Pak Masturo. Kemudian India atau India Bangladesh 2 tahun 202 jemaah. 202 jemaah, setiap periode 34 jemaah. Terus 40 hari dalam negeri Masturo sama 202 jemaah juga. Per periode 34 jemaah. Coba Masturo ya Pak. Kemudian Masturo 10-15 hari 2 tahun 1164 jemaah. 1164 jemaah. Satu periode, per periode 194 jemaah. 10-15 hari. 3 hari Masturo 2 tahun 4.656 jemaah. Allah. Itu 2 tahun. Kalau 1 tahun berarti macam tadi 2.300 lebih. Satu periode Pak, satu periode 4 bulanan, Masturo 3 hari, targetnya 776 jemaah. Halqoh kita sekarang 194 dikali 4. Nah itulah hasilnya 776 jemaah. Dan sampai sekarang Sumatera Utara baru pernah mengeluarkan tuh data tertinggi Masturo 3 hari 313 jemaah dalam satu periode. Masih jauh Pak. Alhamdulillah. Doakan Pak supaya Masturo ini naik. Pak. Dan ini masalah seluruh Indonesia Pak. Salah. Betul lah Pak kata Nabi kepada Khadijah, ya Khadijah, la rohata ba'da yaum. Ya Pak ya. Bapak selepas pulang musbah ini Pak dari Kaltim Bengkulu, beritahu istri, ya istriku sayang, la rohata ba'da yaum. Insyaallah Pak. Nanti kalau mau mati Pak, wahai istriku, mulai hari ini nggak akan susah lagi, bahagia selama-lamanya. Insyaallah Pak. Ya Aisyah kata Rasulullah, mulai hari ini insyaallah nggak akan susah lagi, akan senang selama-lamanya bersama Allah di surganya Allah Ta'ala. Salah Pak ya. Oke Pak, sekarang pelajar dulu, ini pelajar penting. Amal nanti ya. Pelajar Pak. PPM 5 menit ya. Jangan. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kerja Pak, dan teori. Ini dosen teori banyak. Udah salah. Kehadiran tadi
Di absensi di sini 66 orang, tapi duduk di situ cuma 50 orang kurang lebih. Ada halqah yang cuma namanya saja, tak ada orangnya, macam hantu gitu. Kemudian tadi kita minta Kak Kujari, markas-markas daerah yang sudah buat ramah tamah di markas daerah sangat menyedihkan, Pak. Sangat menyedihkan. Jadi macam kalau bahasa Indonesia sing and swim katanya. Sing and swim, ya kan? Tenggelam dan berenang. Datang ya kasih muzakarah, nggak datang ya sudah gitu kan. Nah, jadi kebanyakan markas daerah itu tidak ada ramah tamah di markasnya untuk anak-anak muda, tidak dipikirkan. Datang pun tidak dikasih muzakarah. Rata-rata ke muzakarah kehadiran ramah tamah di markas daerah itu cuma sekitar 10 sampai 15 orang per markas daerah. Sangat kecil sekali. Kemudian tadi kita minta kemudian jur-jur mini yang kita minta per bulan pun masih sangat sedikit markas daerah yang buat. Cuman dalam kemudian kita minta tadi untuk jur tahunan di bulan 12 ini bagi rapot sekitar tanggal 18, Pak. Sekitar tanggal 18 Desember bagi rapot, liburnya kurang lebih sampai tanggal 2 Januari 2022. Ini bulan 11, bulan 12 nanti diadakan jur PPM pemuda pelajar mahasiswa di setiap markas daerah kawasan, dan sudah kita minta tadi target-target yang terkumpul ada 1285 jemaah. Amin. Ini bukan orang Pak ya, jamaah. Jadi tadi pertanyaan tadi, tapi dihitung per orang, tapi kenapa diminta jemaah? Jadi dalam jur itu dikeluarkan per jemaah terdiri atas orang awam dan anak-anak muda. Anak SMA, ingat Pak, anak SMA, jangan SMP Pak ya. Fokusnya anak SMA. Tapi kalau anak SMP mau ikut jangan dilarang, karena mereka kawan berkawan. Anak SMA, pemuda bisa dikeluarkan lebih dari 3 hari, 40 hari. Kalau bisa dikeluarkan cuma 40 hari pemuda dari jur itu dan mahasiswa. Kelas 3. Tapi fokus kerja kita anak SMA. Tapi kalau anak SMP kelas 3 mau ikut, kelas 2 mau ikut, silakan. Tapi fokus kerja kita anak SMA. Kemudian komposisinya yang terbagus itu 1:1, 1 orang awam, 1 anak muda, 1 pelajarnya. Itu yang terbagus, ya Pak ya. Jadi setiap muhala itu membawa 1 jamaah. Jadi dari muhala itu sudah disiapkan orang awamnya, anak mudanya, transportasinya, calon amirnya, alat ta'amnya, rutenya. Datang ke tempat jur, tinggal bayan hidayah. Tadi Kutacani belum dapat tadi targetnya berapa di Kutacani tadi? Kita minta 50 ya. Kutacani mana Kutacani? Negeri Lama. Ya, 50 orang ya. 50 orang. 50 jemaah, 50 jemaah. 50 jemaah. Ya, setahun. Negeri Lama. Rawi mana Rawi? Berapa jemaah tadi? 50 ya, kita minta. Ya. Kemudian Batang Asahan tadi nggak ada, Asahan. Berapa target Asahan? Mana Pak penanggung jawab Asahan Pak? Ini utusannya nggak ada tadi. Ada. Asahan Pak Asahan. Yang di sana nggak ada. Oh gitu. Di sini ada. Kita minta 50 jemaah Pak ya. Lama kali. Asahan Selatan. 50 jemaah kalau gitu. Ya. Batang Serangan. Tadi nggak ada juga utusannya. Nah lain. Batang Serangan 50 jemaah. Gaya Luas. Gaya Luas. Mana Gaya Luas? Kampung kita ini, tapi tak ada utusannya datang situ. Ada, kopinya ada masuk. Kopinya hadir, itu orangnya tak hadir. Gaya Luas kita minta 50 jemaah ya. 50 jemaah. Bupatinya apa Pak? Allah. Masa enggak bisa? Tinggal buat surat aja ke sekolah. Datang semua itu Pak. Salam ya. Insyaallah. Baik. Berikutnya Bapak sekalian, kita akan buat jur ini ada kerjasama daerah. Dengar Pak ya, penanggung jawab markas daerah dan syubah PPM-nya, Berandan, Batang Serangan dan Tanah Karo Pak. Ya, tulis Pak, tulis ya. Tulis Pak, tolong Pak ya. Tolong tulis. Kemudian Medan, Kutacani, Gaya Luas, Batu Bara. Langkah 3, Subul Salam dan Singkil. Simalungun, Tapse, Tapteng, Nias. Sergei, Asahan dan Asahan Selatan. DSU, Tanjung Balai dan Binjai.
DSS, Sidikalang dan Labura, Ranto, Negeri Lama dan Sinunukan. Kaltim sama Bengkulu? Ke Kaltim tadi 1 orang siap, Bengkulu belum nampak. Nah, nanti kita pikirkan lagi insya Allah. Nanti kalau bisa Pak, sebuah pelajar ini ada Pak Haji Latif itu, atau kumpulkan orang-orang Kaltim juga untuk mengenai pelajar-pelajar PPM yang ada di Kaltim ini, karena nampaknya belum hidup sekali. Nanti lepas toam kita kumpul lagi Pak, tadi mesyuarat tadi, lepas toam kita kumpul lagi ya Pak ya, insya Allah. Pak, mana Pak Haji Latif? Pak Haji Latif ya, salah ya, jumpa sama Dr. Idun ya untuk pelajar di Kaltim insya Allah. Dewa sekalian, sekali lagi saya sampaikan cara kerjanya adalah yang pertama mendata, yang kedua mengeluarkan, yang ketiga menjaga. Dalam makomi harian, makomi musyawarah harian, ada mingguan, melamarkas segala macam, bulanan keluarkan tiap bulan, tahunan ada jur 2 kali setahun, kemudian meng-4 bulankan setelah wisuda bagi pelajar mahasiswa, kemudian meng-4 bulankan pemuda yang sudah lulus tafakut, kemudian setelah di 4 bulankan dinikahkan Pak dengan mas turut dan dikeluarkan mas turut. Allah. Baru aman dia Pak, baru dia setelah menikah kalau mas turut baru dia istiqomah dalam dakwah. Kalau tidak Pak, tamat ITB, gaji 6 juta, tengok kanan tengok kiri, cantik, rambut pendek, rok pendek, baju pendek, bisa dibina. Apa ini? Binasa Pak. Binasa Pak. Jadi tanggung jawab kita Pak sampai menikahkannya, sampai mengeluarkan mas turut, baru selesai tanggung jawab kita. Dapat sekalian, bila subah anak muda ini jalan Pak, maka orang 4 bulan 40 hari tinggal panen saja Pak. Allah. Tinggal panen Pak. Nah, tinggal udah keluar, ayo keluar, tinggal panen Pak. Kalau anak muda ini dari semenjak muda sudah dilibatkan dalam dakwah, insyaallah. Amla. Tadi Pak untuk pelajar kerjasama kita ini sudah ada untuk kawasan Sumut kan, Kodia Medan, Kayu Lues, Kota Caning. Misalnya Deli Selatan, Subuh Salam, Singkil. Alangkah baiknya kalau mengikut itu aja. Kemudian jangan lupa ya Pak, satu mahala dalam Sabtu Minggu targetnya jumpa 10 pelajar. Satu mahala satu minggu jumpa 10 pelajar. Satu mahala Pak, jumpa 10 pelajar setiap minggu. Salah Pak ya? Nah, alhamdulillah dari Subah Amla tadi kita kumpul dan bermusyawarah, kehadiran ada 47 orang dari 22 markas daerah dan kawasan, juga dihadiri oleh Bengkulu dan Kaltim. Ini Subah Amla ini sebetulnya subah yang sangat berat dia, karena selama ini subah sepertiga hidup atau Amla ini sudah dibentuk orang-orangnya, tetapi untuk mengaktifkan memang kita mengalami jatuh bangun lah. sepertiga hidup Pak, seperti nggak hidup. Nah ya, sekarang kita hidupkan lagi insya Allah. Karena sepertiga hidup ini sebetulnya dia adalah penggerak subah gitu. Subah yang ada yang sudah kita bentuk itu, misalnya dari negara jauh dan lain-lain, itu mereka akan bergerak. Sebetulnya mereka ini harus bergerak sendiri, tetapi awal-awal pembentukan subah ini, si subah yang sudah mendaftarkan diri itu pun belum mau bergerak. Bahkan ada subah yang belum ngerti bergerak. Maka ini diperlukan subah sepertiga hidup untuk bergerak, menggerakkan subah. Jadi subah sepertiga hidup ini bukan mendatangi orang di taskil 4 bulan 40 hari, tidak. Subah sepertiga hidup ini mendatangi subah supaya subah itu bergerak. Nah, mengapa sekarang negara jauh ini banyak? Subah negara jauhnya bergerak. Kalau subah 40 hari nggak di taskil pun orang udah tahu diri mau keluar 40 hari, malu dia kalau nggak keluar. Maka subah 40 hari walaupun vakum di halkah 40 hari tetap keluar. Nah, bagaimana kalau subah 40 harinya itu bergerak? Misalnya subah sekarang ini sudah, misalnya seluruh subah sudah mengatakan jangan ada di 2021 ahbab yang nggak keluar nisab. Maka si subah sepertiga hidup ini mendatangi subah 4 bulan bergerak, 40 hari bergerak, masturat bergerak, seluruh subah bergerak, maka semua akan keluar nisab. Tetapi sekarang subah yang tak bergerak, yang menggerakkan pun tak ada, sehingga subah itu hanya ada nama tetapi pergerakannya tidak ada. Inilah yang terjadi di mana-mana. Subah itu sudah banyak dibuat,
tapi subah itu belum bergerak. Jadi yang sudah menjadi subah sepertiga hidup ini diminta supaya aktif kembali. Memang Pak, kalau dulu-dulu bisa kita bilang harus ada orang yang siap korban untuk agama. Itu dulu Pak, karena orangnya sedikit. Sekarang kalimat ini nggak bisa kita pakai Pak. Harus ada itu nggak bisa dipakai, nggak cukup. Sekarang yang mau kita pakai harus banyak orang yang siap korban untuk agama. Itu baru cukup Pak. Kalau cuma harus ada satu markas daerah, satu aja yang pontang-panting, mati dia habis, nggak ada lagi yang pontang-panting. Jadi kalau banyak, negara jauh ada sepertiga hidupnya, India ada sepertiga hidupnya, Mas Turun ada sepertiga hidupnya. Jadi setiap subah itu punya kepala, punya lokomotif yang bergerak masing-masing. Nah sekarang diperlukan sepertiga hidup kepada semua yang memimpin musyawarah di markas daerahnya supaya mengaktifkan dirinya menjadi subah sepertiga hidup. Jangan sampai yang memimpin musyawarah dia tidak jadi orang sepertiga hidup, malah makmurnya pula nanti yang mendatangi dia untuk jadi sepertiga hidup ya Pak Gajal ya. Nah ini namanya doi katanya, ada istilah baru. Memang banyak istilah-istilah baru ini sekarang kayak. Jadi kami tadi sudah sepakat akan bergerak menghidupkan amal di markas daerah masing-masing, kemudian berusaha untuk 2 bulan di markas provinsi, 1 bulan seminggu di markas daerah masing-masing. Maksudnya takajah 10 hari, 3 hari nisab tambah 7 hari yang nggak pakai pulang. 7 harinya memang di markas insyaallah. Insyaallah. Salam ya. Pak target Pak Salman seperti itu. Tulis Pak. 3291. Iya. Jadi sepertiga hidup kita itu diambil dari orang yang 4 bulan tiap tahun. Walaupun dia bukan penanggung jawab, tapi kalau dia 4 bulan tiap tahun itu masuk dalam sepertiga hidup. Orang kita Sumatera Utara yang 4 bulan tiap tahun ini berkisar 650 orang. 650 orang. Kalau dibagi dia bagi rata per markas daerah kawasan, itu satu markas daerah kawasan ada 25 orang. Salam ya. Sekarang tunarungu. Habis ini baru data ya. Salam Pak ya, sepertiga hidup Pak, agar dikuatkan Pak untuk menghidupkan markas-markas daerah. Tunarungu Pak, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Dari 4 provinsi tadi yang hadir sekitar 23 orang. Mungkin yang lain dalam perjalanan sampai kita. Kalau Kujari saat sekarang ini ada 2 jemaah tunarungu dari Sumatera Utara bergerak di Aceh. Dua-duanya di Aceh. 4 bulan 40 hari? 4 bulan dua-duanya. Nah Pak, Tanjung Balai orang-orang bisu sudah bergerak 4 bulan Pak. Dari Medan juga 4 bulan. Besok ada yang wapsi 6 orang, TR-nya dan tarcibnya. Dan target kita dalam bulan ini akan mengeluarkan 4 bulan dari Tanjung Balai lagi. Ini aktif Tanjung Balai TR-nya Pak. Insyaallah 4 bulan mungkin kita rutikan ke daerah Takajah. Kirim ke Kaltim sama Bengkulu. Kaltim siap nggak menerima jemaah tunarungu? Masya Allah ya. Yang dari Siantar Simalungun juga akan 40 hari. Ini pendataan kita sudah buat TR sebagian halaqah. Dan alhamdulillah ada 2 markas daerah dan markas provinsi. Setiap malam Sabtu Jari ada tarjim. Markas daerah yang lain belum ada keberanian gitu. Maka diminta untuk subah-subah TR yang belum bisa jadi tarjim supaya semua mengaktifkan subah TR untuk belajar. Dan ini sisa masa jemaah Pak Daud juga masih ada 40 hari lagi. Dihimbaulah untuk setiap halaqah Pak dan markas daerah untuk belajar. Dan dihimbau juga untuk setiap TR atau subah ahlianya untuk belajar tarjim juga. Karena banyak juga di antara tunarungu ini perempuan-perempuannya semangat untuk mendengarkan
perkara agama. Bayan ya. Jadi kita inginkan setiap Subah TR ahlinya belajar juga untuk jadi tarjem tunarungu. Dan sekarang nih di Medan nih baru alia Pak Pikir yang bisa tarjem tunarungu, dan beliau sekarang pun ada di Turki kan, Jakarta udah masih ya. Jadi kita di markas daerah Asahan 1 dan markas Sergei yang sudah ada tarjem sama markas provinsi. Jadi itu saja yang mungkin kita bisa. Berapa tunarungu di Indonesia? Sumatera Utara. Sumatera Utara itu sebenarnya di data ada sekitar lebih 700-an yang sudah masuk. Cuman datanya ini belum akurat betul karena di sistem data itu kan dia campur non muslim sama muslim. Cuman ini insya Allah kita akan revisi lagi lah apanya datanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Format data untuk mahala-mahala. Kemarin mereka minta buat turun. Ini markas dan mahala dan malam Sabtu jari Pak. Ini untuk malam Sabtu. Ya ini sudah dibagikan per daerah. Yang nah ini yang belum kita. Ya ada format untuk mahala Pak, untuk mendata berapa tunarungu di mahala kita. Salah bayar supaya kita tahu kondisinya Pak yang mulia. Dibuat ya Pak, tolong tunarungu udah 3 kali nih Pak kita ingatkan. Ya, udah 3 minggu supaya tunarungu buat format mendata setiap mahala. Kalau yang ada ya ada dibuat datanya, kalau yang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Baik Pak ya, insya Allah ya data setiap mahala tunarungu. Oke. Sat dapur sana. Tes data Pak terakhir. Subah data. Bismillah, dari data kehadiran kita ada 55 orang dari 24 markas daerah kawasan, dari Kaltim 1 orang dan dari Bengkulu 2 orang. Alhamdulillah untuk kerja kita ke depan, data amal dakwah kita 2 tahunan, target dan rincian 19 poin sudah selesai dan sudah kita bagikan tadi. Dan untuk Bengkulu dan Kaltim juga sudah kita buat. Jadi Bengkulu dan Kaltim kita sudah buat target makomi dan intikolinya. Jadi ke depan insya Allah setiap target markas daerah atau zon Bengkulu dan Kaltim kita akan bagi ke setiap takaza kerjasamanya, sehingga nanti ke depan jamaah yang bergerak ke sana sudah punya target. Seandainya 5 amal yang turun, kerjanya atas 5 amal. Jadi jamaah yang dikirim sudah punya target masing-masing. Kemudian karena ke depan kita Subah Data akan punya kerja yang lebih tinggi lagi, kita sudah buat kerja Subah 5 poin. Dari masing-masing poin ada 1 atau 2 orang yang bertugas konsen di dalamnya. Yang pertama orang yang fokus data amal dakwah, dia akan fokus dalam pencapaian target, kekurangan target untuk data amal dakwah, dia konsen 1 saja. Yang kemudian yang kedua 1 orang yang konsen fokus dalam monitoring jamaah dan rute jamaah. Monitoring kita harapkan setiap minggu agar disetor, karena ini adalah informasi seluruh jamaah yang bergerak di Sumatera Utara, sehingga apabila nanti ada jamaah yang menusroh atau jamaah yang ada sesuatu kendala akan mudah didapat di mana posisinya. Jadi kalau ada daerah yang update-nya benar, tepat waktunya, insya Allah seluruh jamaah yang bergerak di Sumatera Utara ini akan termonitor. Kemudian rute jamaah ke depan kita akan buat dan kita terapkan, amalkan kembali rute jamaah, sehingga tujuannya agar seluruh masjid dan musola di Sumatera Utara ini dimasuki jamaah semuanya. Kemudian poin yang ketiga adalah pengeluaran jamaah. Kita mau pengeluaran jamaah Rijal, Masturoh 4 bulan 40 hari diupdate setiap minggunya. Jadi ada 1 orang yang konsen fokus, dia akan minta ke syubah-syubah atau syubah-syubah akan lapor ke dia setiap perkembangan pengeluaran jamaah. Jadi setiap minggu musyawarah halakoh kah
markas daerah kah, provinsi, itu akan update per minggunya. Ini ada satu orang konsen fokus di bidang itu. Yang kemudian yang keempat, poin keempat, orang yang fokus data ahbab dan data halakoh. Data ahbab ini setiap satu periode per 4 bulan dia akan update seluruh ahbab yang di halakoh dia. Yang IPB sudah neja kah, yang 40 hari sudah 4 bulan kah, update dari ulama sampai dengan tunarungu. Jadi kita himbau syubah data yang di poin ini agar bekerja sama dengan syubahnya, syubah TR dan syubah ulama dan seterusnya, kerjasama. Kemudian data halakoh. Nah, jadi orang ini akan fokus untuk tanggal JBH masing-masing halakoh, di update. Kemudian syubah-syubahnya ada perubahan nggak, diupdate. Jadi yang poin keempat, satu orang ini konsen fokus dengan data ahbab dan data halakoh. Dan yang kelima, yang terakhir, satu orang yang konsen untuk malam markas, kehadiran malam markas. Jadi malam markas ini syubah halakoh ataupun orang yang diputus di halakoh ini setelah malam markas dia akan duduk kumpul per halakoh absensi halakoh. Jadi dengan seperti ini ada orang yang fokus konsen dengan syubah yang poin kelima ini, insya Allah ke depan orang-orang akan meningkat datang malam markas daerah atau markas provinsi. Kemudian yang terakhir, untuk laporan karguzari mingguan syubah data, kita himbau kepada seluruh markas daerah dan sampai halakoh agar mengkarguzarikan kerja seperti yang kita sampaikan. Kerja absensi yang pertama, kedua makomi dilaporkan, yang ketiga total intikoli dan takaza provinsi targetnya itu. Kemudian pengeluaran jamaah provinsi targetnya itu dilapor setiap periode ataupun per bulannya. Ini dilaporkan. Kemudian kehadiran malam markas. Sehingga dengan seperti ini seluruh takaza kita, makomi, intikoli semuanya akan termonitor setiap minggunya. Insyaallah. Salam ya, Pak Saman, ada sampaikan lagi? Bisa? Salam ya, alhamdulillah kita sudah kekuzari Pak dan kerja subah kita Pak yang mulia. Dan terus Pak kita bekerja, insyaallah Pak ya. Kita sudah dipilih Pak yang mulia, digunakan, disibukkan Pak yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Pak, jangan dibuang Pak ya. Dan kita doa sama Allah agar kita ini dikorbankan untuk takaza agama Allah Ta'ala, seperti Ashabul Kahfi, insyaallah Pak ya. Seperti Gulam dan Ashabul Surah Al-Buruj Pak ya. Asbab nyawa kita nih Pak, sehingga dikatakan agama tersebar ke seluruh alam. Insyaallah Pak ya. Jangan sampai dibuang, jangan sampai nyeberang. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh untuk Bengkulu Kaltim boleh minum, ada lemon teh. Iya. Bapak kalau mau panas di ruang sana pun ada tuh, ada kopi macam-macam. Iya. Ada kopi wine itu Pak dari Gaya Luwes. Iya. Para ulama juga Pak masuk ke ruangan 3 berikut. Ulama boleh Pak nanti kan insyaallah. Iya, para ulama ya. silakan. Nah, untuk ruangan tamu ada wine kopi boleh Pak insyaallah. Seluruh provinsi tamu luar provinsi. 3 beda Pak ya. Kalau pulang ke Jeren Kota Jane di dapur umum. Tahu lah kalau dapur umum ada Bung. Iya. Ada? Belum tahu, nggak ada kabar. Allah. Kalau nggak ada nanti kita siapkan aqua. Untuk dapur umum Pak ya banyak itu apa kopi. Insyaallah Pak, tamu-tamu luar provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Bandung,